Maaf Ismail, sakit fisik yang dirasakan tak seberapa dari rasa sakit akan rasa bersalah. Rasa bersalah mempermainkan Sarah hanya demi cintaku ke Amel. Amel, kenapa sulit sekali melupakanmu? Ibarat berpijak di awang-awang atau berjalan dengan kaki lumpuh. Seperti itulah diriku kini tanpanya. Aku langsung pulang, bahkan berjam-jam menempuh perjalanan tak terasa lelah. Saking rasa bersalah ini menggerogot jiwa. Aku gagal membawa Sarah kembali. Seharusnya aku bisa menyayangi dia karena aku tak punya anak. Tapi kenyataannya aku hanya memikirkan diri sendiri karena masih merasa sedih kehilangan Amel. Tak semudah menggantikan wanita yang dicintai dengan wanita lain. Tidak semudah itu. Dari mana aja kamu, Ismail? Di kantor juga nggak ada. Terus ada apa dengan wajahmu? Mi, kenapa datang ke kampung Sarah memberikan cek itu? Itu sama artinya menginjak harga diri mereka. Duduk dulu, Ismail. Kita bicarakan ini baik-baik. Mami menunjuk sofa di sampingnya. Sarah hanya korban keegoisanku, Mi. Aku mempermainkan hidupnya. Aku sangat merasa berdosa. Sejak kapan kamu jadi lelaki cengeng begini? Kamu punya harta yang bisa mendapatkan wanita yang lebih dari Sarah, dan tentunya yang lebih sederajat. Aku tidak tenang dengan rasa bersalah ini, Mi. Meskipun Sarah sudah memaafkan lirihku. Kamu kenapa, Ismail? Sarah hanya wanita miskin. Bisa jadi menolak cek yang Mami berikan lantaran kurang. Jika ia tetap menjadi istrimu, jangankan 500 juta, puluhan miliar pun pasti didapat. Ini hanya taktiknya saja. Sarah tidak begitu, Mi. Buktinya, ia rela tinggalkan mobil dan cincin nikah kami agar aku bisa memenuhi janjiku pada Mami. Apa? Mami langsung bangkit berdiri. Kamu gak usah mikirin mereka. Sekarang, jalani hidupmu dengan yang sepantasnya. Besok, Mami akan melamar Ririn untukmu. Akan ada pesta besar-besaran, dan ini akan menaikkan pamor keluarga kita. Tentu sumbangan akan terus disalurkan ke panti asuhan agar kita terus terlihat terpandang dan dermawan. Aku belum bisa, Mi. Maaf. Lalu aku menaiki tangga, ingin segera ke kamar. Ismail, kamu sudah berjanji sebelum menikahi Sarah. Aku membesarkanmu bukan untuk jadi lelaki yang suka ingkar janji. Aku terus melangkah menaiki tangga, ingin ke kamar. Teriakan Mami tidak bisa kutanggapi. Bangun, Ismail, bangun. Suara Mami membangunkanku. Mengucek mata, rasanya malas sekali bangkit. Entah jam berapa, aku tertidur semalam dengan memikirkan rasa bersalah terhadap Sarah. Sebentar lagi kita berangkat ke rumah orang tua Ririn. Mami sudah persiapkan semua seserahan lamaran. Apa? Aku langsung bangkit duduk. Mendadak rasa kantuk ini hilang. Ya, kamu sudah berjanji pada Mami. Tapi Mi, aku belum bisa. Kenapa belum bisa? Masalah perceraian akan Mami urus melalui pengacara. Sarah tak akan menuntut karena ia bersedia memberi 10 tanda tangan agar bisa bercerai darimu. Apakah perkataannya belum cukup? Tapi tidak semudah itu, Mi. Sudah berapa umurmu, Ismail? Tidakkah ada niat memberi Mami cucu dari rahim wanita sehat seperti Dokter Ririn? Mami meneteskan air mata memohon. Aku hanya mencintai Amel, Mi. Aku belum tentu bisa mencintai Ririn.
Meskipun ia seorang dokter dan berwajah cantik, aku tak mudah jatuh cinta. Ririn memang wanita cantik dan cerdas, tapi tetap saja rasa ini belum ada untuknya. Aku takut jika pernikahan ini akan membuatnya terluka seperti yang dirasakan Sarah. Cinta bisa datang belakangan, yang penting menikah dan punya anak. Umurku tak lagi muda. Aku takut tak bisa menyaksikan keturunanmu. Buat apa kita punya harta banyak tapi tak ada penerus? Mami mohon, menikahlah dengan Ririn. Jika rasa bersalah pada Sarah selalu menghantuimu, transfer saja ke rekeningnya, biar kita bisa membantu biaya hidupnya. Wanita dari keluarga miskin seperti Sarah hanya butuh uang, bukan cinta atau harga diri seperti yang terlihat. Anggap saja ini permohonan terakhir Mami, Ismail. Lalu Mami berlalu keluar dari kamar ini. Janji, kata itu membelenggu dalam ikatan yang tak mungkin bisa dielakkan dalam kenyataan. Janji, kala ingkar, rasa berdosa mendekap erat di setiap napas. Ya, aku lelaki yang diajarkan selalu memenuhi janji. Aku senang, akhirnya kamu melamarku juga, Mas. Ririn menatapku dalam pancaran mata penuh cinta. Ya, aku rasakan itu. Aku harap kamu tidak menyesal akan menikah dengan seorang lelaki seperti aku, Rin. Kenapa harus menyesal? Dulu kala aku lihat kemesraanmu dengan Amel, ada rasa iri. Pengen deh berada di posisi Amel. Dan ternyata itu terkabulkan sekarang. Ternyata Ririn sudah memendam rasa dari dulu. Entah kenapa aku tak menyadarinya. Tidak butuh waktu lama, aku menikahi Ririn. Pesta besar-besaran diadakan. Bahkan pernikahan ini berhasil diliput beberapa media surat kabar karena keluarga Ririn juga sangat terpandang dalam keramaian dan pesta semeriah ini. Entah kenapa aku merasa sepi. Entah bagaimana caranya Mami berhasil mendapatkan surat resmi perceraianku dengan Sarah, meskipun belum ada kata talak dari mulutku untuknya. Tapi rasa bersalah ini belum juga hilang, meskipun sudah ditransfer uang ke rekening Sarah. Tuhan, kenapa aku masih memikirkannya? Senyum, Mas, ucap Ririn kala Mami harus berfoto dalam acara yang sangat meriah ini. Ini hanya sebentar saja. Aku akan menjalani hidup dengan Ririn. Seiring waktu, rasa bersalah pada Sarah akan segera hilang. Ditambah nantinya Ririn hamil anak kami. Ya, semuanya akan berubah. Ini hanya masalah waktu. Gimana? Suka nggak dengan tataan kamar ini, Mas? Ini aku dan Mami yang punya ide. Mawar putih dan wanginya parfum ruangan akan membuat malam pertama kita semakin indah. Ririn duduk di tepi ranjang. Ya, kamar ini sangat indah, jawabku. Aku mau kita segera punya anak. Sudah lama aku memimpikan pernikahan ini, Mas. Ia mulai merebahkan kepalanya di bahuku. Malam ini kami bersatu dalam ikatan halal. Tujuan menikah, ingin segera punya anak. Ya, aku juga menginginkan keturunan. Seperti yang dikatakan Mami, jika aku bisa melihat keturunanku, maka rasa bersalah ini akan segera hilang. Sekali lagi ku tekankan dalam hati, ini hanya masalah waktu. Kamu tak lagi, Rin? Tanyaku setelah kami melakukan malam pertama. Tentu aku terkejut karena status Ririn masih gadis sebelum ku nikahi. Ada masalah dengan atau tidaknya, Mas?
Toh kamu juga sudah 2 kali menikah. Santai sekali Ririn berucap. Seolah, iya benar, aku sudah 2 kali menikah. Buat apa dipermasalahkan? Ya sudah, mari kita tidur. Mas, aku mau kita bulan madu ke Bali. Atur aja Rin, aku mulai memejamkan mata. Aku benci dan tak ingin melihatmu lagi, Mas, ucap Sarah. Pergilah, agar aku bisa memaafkanmu, Mas. Aku emaknya Sarah, mengutukmu. Tidak akan pernah merasakan hidup tenang, Ismail. Emak menunjukku. Sarah, aku memanggil Sarah. Pergilah, agar aku bisa memaafkanmu, Mas, jawab Sarah dengan linangan air mata, lalu melangkah pergi. Sarah, Sarah. Ia tak menoleh dipanggil. Sarah, Sarah, teriakku, berharap ia berhenti melangkah. Sarah. Bangun, Mas. Pipiku terasa ada yang menepuk. Dan suara itu. Bangun, Mas Ismail. Terdengar suara Ririn memanggil. Aku segera membuka mata. Astaga, ternyata aku mengigau bermimpi. Kamu tidur denganku, tapi memanggil wanita kampungan itu. Ririn langsung bangkit dari ranjang. Rin, ini hanya mimpi, jawabku. Kenapa aku bisa bermimpi tentang Sarah? Mimpi? Kamu masih memikirkannya? Apa kurangku, Mas? Air matanya luruh. Astaga, aku membuat Ririn terluka. Maafkan aku, Rin. Ini di luar kesadaranku. Ini hanya mimpi. Sekali lagi aku tegaskan kalau ini hanya mimpi. Lagian bukan keinginanku jika mimpi itu datang. Mimpi itu datang karena kamu masih memikirkan Sarah. Suara Ririn sangat lantang. Maafkan aku, Rin. Apakah kamu mencintainya? Suara Ririn terdengar bergetar. Apakah kamu mencintai Sarah? Suara Ririn makin lantang, meskipun dalam isakan tangis. Kenapa Ririn bisa berkata itu? Ini hanya rasa bersalah saja. Tapi, kenapa rasa bersalah ini ingin memeluk Sarah dan meminta maaf? Aku inginkan dia di sini. Ya Tuhan, benarkah yang dikatakan Ririn kalau aku sebenarnya mencintai Sarah? Bersambung.